Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, ya, itu luar biasa. Ada salah satu sahabat, boleh dikatakan sahabat, boleh dikatakan tabi'in, ya, seorang raja, di mana beliau ini terkenal dengan Raja Najasyi. Pernah dengar nggak? Raja Najasyi. Dia memimpin suatu negeri yang bernama negeri Habasah. Ya, nama rajanya Raja Najasyi. Jadi gelarnya ini Raja Najasyi. Itu kan gelar, ya. Sering saya sampaikan, ketika manusia itu terdiri dari 3, ismun, kunyah, dan lakob. Ada nama, ada gelar. Nah, Najasyi ini gelar raja. Nama aslinya pernah dengar gak? Hah? Belum. Tapi kalau Raja Najasyinya pernah dengar? Sering ya? Nama aslinya adalah Asamah bin Abjad. Namanya Asamah bin Abjad. Nah, siapa beliau? Beliau ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan yang sungguh luar biasa uniknya. Maka Rasulullah SAW pertama kali mengadakan sholat ghaib adalah ketika wafatnya Raja Najasyi, yang bernama asli adalah Asamah bin Abjad. Jadi Habasah pada saat itu, ya, Habasah pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abjad. Ya. Nah, Abjad ini punya kakak, di mana kakaknya punya anak 12. Ketika Abjad ini menjadi raja, keluarganya ini sudah mulai nih yuwas-wisu. Ini si Abjad ini punya anak satu-satunya laki-laki. Dan saya khawatir ini anaknya yang bernama Asamah ini tidak siap untuk menjadi seorang raja. Anak satu-satunya ini pasti akan mewarisi sebagai raja karena bapaknya raja. Bagaimana kalau kita bunuh saja? Wah, masyarakat Habasah pada saat itu sepakat bahwa Abjad harus dibunuh. Maka terjadilah pembunuhan, sang raja Abjad dibunuh. Digantilah oleh kakaknya. Jadi paman daripada Asamah. Paman daripada Asamah. Nah, ketika Asamah memimpin Habasah, pada saat itu ternyata tidak becus kepemimpinannya. Yang terjadi penindasan, terus kebangkrutan sebuah negara. Nah, maka akhirnya mereka sepakat, bagaimana kalau kita bunuh? Dibunuhlah yang mereka tadi ngangkat sendiri, dibunuh sendiri. Setelah dibunuh sendiri, mereka bermusyawarah. Dari 12 anaknya inilah tidak ada satupun yang layak untuk menjadi seorang raja, penerus bapaknya. Maka datanglah pada saat itu seorang yang arif, orang yang soleh, datang menemui keluarga besar daripada Habasah. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang mampu memimpin Habasah kecuali pemuda yang kau usir. Yang diusir itu siapa? Anaknya siapa? Abjad. Anaknya Abjad. Jadi sudah ada 2 kali pembunuhan. Pertama Abjad, yang kedua kakaknya Abjad. Dan kakaknya Abjad ini punya anak 12. Dari 12 orang ini tidak ada yang layak kriterianya menjadi seorang raja. Kedatangan orang yang soleh, cukup arif, berwibawa pada saat itu, beliau ngomong, sesungguhnya Habasah ini tidak ada yang bisa memimpin kecuali dari pemuda yang kamu buang. Memang mereka sadar bahwa ini 12-nya ini gontoloyo semua, kerjanya mabok, main perempuan, habis-ngabisin uang negara, masa mau diangkat menjadi seorang pemimpin. Maka dicarilah Habasah, siapa? Anaknya Abjad tadi, Usamah bin Abjad. Dan akhirnya beliau datang dan dinobatkan, di kepalanya disarungkan mahkotanya, dan beliau dibaiatlah menjadi seorang raja. Jadi seorang raja, ya. Nah, disitulah ketika beliau memimpin sebuah kerajaan, terjadilah kerajaan ini yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
rakyatnya tenang, damai dan tentram. Maka pada saat itu ketika Rasulullah SAW, di satu sisi ada negeri Habasyah dengan raja yang penuh keadilan, tapi mereka tidak bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi satu sisi di sela-sela manusia tidak mengesahkan Allah, maka Allah mengangkat seorang pemimpin yang tentunya merujuk kepada Quran dan Sunnah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Diangkat telah menjadi Nabi dan Rasul, dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul. Dalam perjalanan panjangnya, ya tadi, yang dahulu Nabi Muhammad itu sebelum jadi Nabi kan namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi orang itu sudah paham betul sama Muhammad bin Abdullah itu orangnya nggak pernah bohong. Maka ketika beliau mimpin ketua partai itu langsung dikasih gelar Al-Amin oleh Abu Jahal. Karena apa? Orangnya bisa dipercaya untuk membohongi umatnya agar tunduk dan taat kepada aturan Abu Jahal, yaitu sembah Lata dan Uzza. Itu begitu tuh. Ya. Maka perjuangan Rasulullah mulai diintai oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Nah, setelah penindasan semakin merajalela, di mana Bilal pada saat itu disiksa habis-habisan, akhirnya diselamatkan oleh Abu Bakar dengan ditebus 100 dirham, ya, dan juga keluarga Amr bin Yasir, ya, semuanya dibantai habis-habisan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, di mana pada saat itu ada 80 orang. 80 orang yang diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah berkata, wahai saudara-saudara kami sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Setiap kali saya melihat sahabat-sahabat kami disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, saya mulai menyampaikan isbiru. Rasulullah belum berdaya apa-apa. Jadi kalau lihat sahabatnya diseret-seret, Masya Allah, diperlakukan seperti binatang, Rasul hanya mengelus dada sambil mengatakan isbir ya Bilal, isbir ya Bilal. Ketemu keluarga siapa itu? Umar, ya isbir. Nah, itulah yang disaksikan oleh Rasulullah setiap harinya. Maka akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada 80 orang untuk hijrah ke negeri Habasyah. Kata Rasulullah, di sana ada sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang raja, di mana rajanya tidak pernah zalim. Rajanya baik, bertanggung jawab kepada umatnya. Maka akhirnya 80 orang ini berangkat ke negeri Habasyah. Nama rajanya siapa tadi? Nama rajanya siapa? Habasyah? Najasi yang terkenal. Jarang orang tahu nama aslinya. Terkenalnya Habasyah itu rajanya Najasi itu, ya. Jarang orang nyebut nama aslinya sampai ben-bennya mah jarang. Nah, akhirnya di sana datanglah 80 orang yang dipimpin oleh sahabat Rasulullah tercinta. Beliau adalah paman sendiri, yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Mereka datang ke sana. Dan ternyata apa yang terjadi di sana itu luar biasa. Dari sahabat Rasulullah 80 orang itu, mereka hidup tenang, damai dan tentram. Tidak diusik oleh siapapun. Ya. Uskup-uskupnya, pendeta-pendetanya itu baik-baik. Karena apa? Rajanya walaupun mereka beragama bukan agama Islam, tapi baik, tanggung jawab, dan tidak pernah menzalimi rakyatnya. Berjalan dengan begitu tentram dan tenangnya di sana, walaupun mereka tidak berdakwah. Artinya 80 orang itu tetap 80, mereka tidak disiksa dan ditindas. Namun apa yang terjadi? Oh, ternyata Abu Sofyan pada saat itu sebagai pemimpinnya dan Abu Jahal merasa kehilangan rakyatnya. Kebakaran jenggot, ya. Abu Sofyan dan Abu Jahal naik ke atas mimbar, memanggil seluruh warganya pada saat itu, khususnya para petinggi-petingginya, panggil. Wahai saudara-saudara pemimpin-pemimpin di suatu negeri, apakah kalian tidak merasa kehilangan rakyatnya? Mereka, waduh, siapa ya? Ya. Kalian ini tidak bertanggung jawab, seakan-akan dia sebagai pemimpin yang sok peduli terhadap rakyatnya. Di antara kita ini kita telah kehilangan 80 orang rakyat kita tercinta. Dia pergi meninggalkan kota Mekah
dan dia hijrah ke negeri Habasyah. Maka tugas kalian hari ini susul mereka untuk kembali kepada Mekah. Itu siasat Abu Sofyan. Padahal hatinya senangnya luar biasa ya kepergian mereka itu. Tapi karena sengaja khawatir Islam ini berkembang di negeri orang. Karena apa? Perjalanan Rasulullah dakwah di Mekah ini tidak maksimal hasilnya. Ya. Tidak maksimal. Berapa orang saja ketika Allah perintahkan untuk berhijrah pada saat itu, apalagi ketika Allah memerintahkan peperangan melalui Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada sahabatnya di perang pertama Badar. Dari bertahun-tahun beliau berdakwah, 13 tahun ditambah 1 tahun di negeri Madinah. Pada saat itu ketika Allah perintahkan untuk berperang, yang berangkat berperang cuma 314 orang. 314 orang. Itu dakwahnya berapa tahun? 13 ditambah 1 tahun. 14 tahun. Masya Allah. Ya, begitu sulitnya Rasulullah berdakwah. Apakah beliau putus asa? Tidak. Tapi beliau selalu ittaghu ilaihil wasilah, mencari siasah bagaimana cara menyelamatkan Islam. Ya. Nah, dianggaplah oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya, Abu Sofyan termasuk ada di dalamnya, bahwa kami khawatir kalau nanti ya Islam ini sudah berkembang di Habasyah di sana, karena sampai detik ini tidak ada protes dari sang raja. Jangan-jangan Islam sudah diterima dengan mulus di negeri Habasyah. Maka keputusannya dalam musyawarah itu diangkatlah 2 orang jago diplomat. Diplomat. Pernah dengar? Ingat? Yang jago diplomat. Pokoknya kalau ngobrol dialog sama beliau itu nggak bakalan menang. Ya. Nah, maka pada saat itulah Abu Jahal dan Abu Sofyan mengirim diplomat ulung. Di antaranya siapa beliau? Yaitu orang yang pada saat itu belum masuk Islam, yaitu Amru bin As. Wih, kalau dengar Amru bin As ini luar biasa. Amru bin As ini namanya sudah masuk ke telinganya Najasyi. Ya. Jadi Najasyi ini sudah kenal Amru bin As. Nah, Amru bin As tidak mau sendiri dia. Beliau berjalan dengan sahabat karibnya yang namanya Abdullah bin Abi Robi'ah. Nah, Amru bin As sama Abdullah bin Abi Robi'ah ini jago diplomat. Maka diutuslah dia, kamu susul mereka untuk kembali. Ya. Tapi kamu intai dulu di sana berkembang apa enggak Islamnya. Siasatnya jago, orang ahli diplomat. Maka dia akhirnya bergerak berdua dengan segala fasilitas yang dimodali oleh pemimpin Mekah pada saat itu, Abu Sofyan. Dia belanja barang-barang yang dia tahu persis kalau orang Najasyi ini kesukanya ini, gitu. Jadi seumpama kita mau silaturahim ke Jawa Barat, oh orang Jawa Barat itu senangnya apa sih? Jawa Barat itu senangnya combro. Wah, kita buat combro, begitu tuh. Atau cilor, cici lah ya, aci molor, aci. Nah, model-model begitu tuh. Jadi tahu persis kesukaannya orang Najasyi. Ya kalau kita silaturahim ke Jawa Barat, kita bawanya megono. Kira-kira dicolek enggak itu? Tahu megono? Yang sering sholat di metro jadi tahu kan? Ya ke Jawa Barat itu bawanya arangginang, terus cilor, dadal gulung, apalagi ranggina, opat, kecimpring, ya, pasti beres itu. Dibelilah semua sumber kesukaan yang orang Najasyi, orang Habasyah itu suka, dibawa oleh mereka. Ya, dengan mengendarai untanya sampailah pada saat itu ke negeri Habasyah. Strateginya luar biasa. Yang ditemui bukan sang raja, bukan si Najasyi, bukan siapa? Bin Abjad tadi. Bukan Usamah bin Abjad, tapi yang ditemui perwakilan-perwakilannya, gubernurnya ditemui, uskupnya ditemui, ya, pendeta-pendetanya ditemui, sambil mengatakan, saya datang kemari dengan membawakan barang yang kamu sukai. Saya punya tujuan, saya akan mengambil warga saya yang telah hilang bertahun-tahun, namanya 80 orang di sini. Ya. Karena dia telah meninggalkan agama kami
dan di sini saya khawatir menyebarkan agama baru dan dia tidak menerima agama daripada Raja Najasyi. Wih, dia bikin begitu tuh. Langsung namanya fitnahnya hebat. Dia meninggalkan agama nenek moyang dan masuk ke negerinya Najah Al-Habasah itu tidak mengikuti agama sang raja, tapi dia membawa ajaran baru. Makan saya tarik. Dan kamu nanti ketika saya nanti nak menghadap Raja Najasyi, cukup kamu bilang setuju, nggak banyak nanya. Wow, sambil disogok, bahasa sekarangnya sogok beres sudah. Maka suatu ketika tatkala beliau menghadap kepada seorang raja bernama tadi ya Usamah bin Abjad itu, beliau nyampaikan bahwa kami hari ini akan mengambil saudara-saudara kami, rakyat kami 80 orang karena kami merasa kehilangan kepada orang-orang tersebut. Beliau adalah orang yang meninggalkan agama nenek moyang. Dan perlu raja ketahui bahwa 80 orang ini tidak mengikuti agama sang raja. Dia akan menyebarkan agama baru. Maka izinkanlah kami untuk membawa kembali kepada mereka. Di saat berdialog antara sang raja dengan utusan daripada Abu Sofyan, ini luar biasa ya, Raja Najasyi ini. Jadi seorang raja yang paham dengan isi kandungan kitab Injil. Maka ketika mereka mengatakan seperti itu, saya tidak akan menyerahkan ini orang. Ya, walaupun saya hari ini tahu beliau tidak menerima, orang-orang ini tidak menerima agama kami. Tapi saya akan menyerahkan 80 orang kepada kalian setelah kami panggil dan saya mendengar langsung jawaban dari 80 orang ini. Maka dipanggillah 80 orang masuk ke istana. Wih, rame. Uskup seluruh negeri pada saat itu diundang, pendeta diundang. Ya, di situ ada jagoan orator, diplomatnya, ada Amr bin As, ada Abdullah bin Abi Rabi'ah tadi. Nah, maka setelah 80 orang menghadap kepada raja, mereka lihat, wih, di tengah-tengah kita ada seorang Amr. Minder itu umat Islam itu. Karena apa? Bukan minder takut dibabat dengan golok dan pedangnya. Tahu persis bahwa Amr bin As itu dialog, ulung dalam bersiasat. Ngomongnya ini nggak bisa dikalahkan. Nah, ternyata mereka lupa bahwa di tengah-tengah mereka ini ada paman Rasulullah yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Maka diangkatlah juru bicaranya dari pihak Muhajirin itu adalah Ja'far. Maka setelah mereka ditanya dengan pertanyaan yang penuh kesesatan, apa yang disampaikan oleh Ja'far? Beliau hanya membaca. Ketika terakhir pertanyaannya, apa yang kamu bawa sebenarnya dari rajamu di sana, dari pemimpinmu yang baru di sana kepada kami? Setelah pertanyaan panjang lebar tentang Isa, tentang macam-macam, tentang apakah benar kamu hanya mengadu domba dan segala macam, sudah diluruskan bahwa sesungguhnya kami pergi meninggalkan mereka karena kami diusir. Kami yang selama ini biasa makan bangkai telah kami tinggalkan semua itu. Yang setiap saat kami bertengkar dan adu jotos yang setiap pekan dilakukan sudah kami tinggalkan. Karena kami sesungguhnya telah mengikuti agama yang dibawa oleh utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad. Nah, maka si Najasyi ini ngomong kepada Ja'far, apa yang sebenarnya kamu bawa oleh Muhammad untuk kami? Demi Allah, beliau memberikan kepada kami surat Maryam, surat 9 ayat 16 sampai 24. Coba dibuka. Artinya aja. Siapa yang baca? Surat 19. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan
Robmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Dia Jibril berkata, demikianlah Robmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia sebagai rahmat dan kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabbku yang maha pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Luar biasa. Mungkin kalau kita sebagai orang awam ya, walaupun sudah diartikan dengan bahasa Indonesia, mungkin kita tidak tersentuh. Tapi ketika ayat ini dibacakan di hadapan seorang Raja Najasyi, di mana tentunya ya Ja'far ini membaca pakai arti bahasa Indonesia enggak? Ya enggak, langsung saja dengan bahasa itu. Tapi apa yang terjadi ketika ayat itu dibacakan di hadapan seorang raja? Raja tidak tahan membendung air mata. Maka malu Amr bin As dan temannya tadi Abdullah bin Abi siapa? Rabi'ah itu ya, pergi meninggalkan sambil mengancam, demi Allah saya akan kembali besok dan saya yakin sang raja akan mengusir 80 orang tadi. Balik lagi ke Mekah, musyawarah dengan pentolan-pentolannya. Ya, saya kalah, tapi saya punya siasat yang jitu. Apa itu? Saya masih punya pertanyaan yang saya yakin besok nanti akan diusir 80 orang itu. Maka sebenarnya ke usulan Amr bin As itu untuk kembali mengancam dan ingin menyakiti serta menyiksa mereka itu, Abdullah bin temannya Amr bin As tadi, Abdullah itu, jangan wahai Amr bin As, bagaimanapun dia ini silsilahnya masih saudara kita. Dia kan sama-sama orang Mekah. Kenapa sih kamu setega itu? Enggak. Ya, ketika belum dapat hidayah itu begitu. Nanti kan Amr bin As masuk Islam apa enggak? Masuk Islam. Tapi luar biasa ketika belum ada hidayah itu bencinya luar biasa. Nah pertanyaannya, pernahkah enggak kita dibenci seperti itu sama orang-orang? Masih ada senyum kan, walau dikit kan? Kalau ditegur masih nyapa gitu ya. Tapi kalau Amr bin As luar biasa, sudah dinasihatin saudaranya, kamu nggak usah dendam begitu amat. Bagaimanapun dia warga kami dan saudara kami semua itu. Tapi enggak, pokoknya besok saya akan datang. Setelah itu ditanya oleh Abu Sufyan, apa senjata kamu yang bisa kamu yakin bahwa 8 orang ini akan diusir dari Habasyah? Wahai sang raja, saya menyimak dengan jelas bahwa di dalam surat Al-Maryam itu dikatakan bahwa Isa Abdullah wa Rasuluh. Ini yang akan menjadikan senjata saya kepada sang raja. Saya yakin raja akan memihak kepada kita. Datang kepada mereka nanti harinya, langsung berdebat. Ya, pertemuan dimulai seperti sidang pertama. 80 orang dihadirkan dengan juru bicaranya adalah Ja'far, ya, dari pihak kafir Quraisy, Amr dan Abdullah tadi. Semua pendeta keliling di depan mereka sambil membuka Injilnya. Semua menyimak dalam Injilnya, satu persatu mereka disuruh buka oleh sang raja. Kata sang raja, silakan, ya, wahai Amr bin As, apa
yang akan kamu sampaikan dalam kesempatan kali ini. Demi Allah, wahai sang raja, sesungguhnya Ja'far telah menyalahi kitab Injil yang sesungguhnya. Di mana kesalahannya? Nah, Ja'far mengatakan bahwa Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Ya. Sementara kalau di Injil kami ini Isa adalah apa? Anak Allah. Luar biasa. Dia sudah seyakin-yakinnya ini akan menang. Tiba-tiba pada saat itu, ya, sang raja ini menyampaikan dalil yang sepanjangnya yang selama ini tidak pernah mereka dengar. Ternyata sang raja ini memang orang yang telah merindukan kehadiran Rasulullah SAW. Jadi sebelum orang ini cerita, memang beliau ini sudah mencari-cari. Maka ketika ada perdebatan yang sengaja dipersidangkan itu, beliau sudah punya senjata. Ya. Sudah punya senjata bahwa sesungguhnya yang terjadi dalam kitab Injil yang semestinya adalah sama dengan apa yang disampaikan dalam surat Maryam oleh sahabatnya Rasulullah SAW. Maka izinkanlah untuk kami tetap memelihara sampai kapanpun 80 orang ini sampai di sini. Ya, artinya bertahan di negeri kami. Balik mereka itu akhirnya balik. Malu, ya. Nah, ketika beliau mempertahankan 80 orang untuk tetap tinggal di Habasah, orang-orang sebagian yang dengki tadi, yang masih terima sogoknya, yang sudah terlanjur dimakan itu, mereka membuat fitnah bahwa hari ini sang raja kita telah keluar dari agama nenek moyang dan mengikuti agama baru. Maka terjadilah pertempuran yang cukup luar biasa nantinya, ya, diancam untuk diturunkan dan dilengserkan untuk diganti dengan raja yang baru. Maka sebelum terjadi peperangan, Raja Najasyi ini menemui kepada Ja'far sambil memberikan 2 kapal laut. Wahai sang Ja'far, ini kapal laut ya namanya ya, kapal yang di laut itu ya, kapal yang besar, perahu besar itu, ini kamu berlayarlah di sini sambil menyaksikan. Kalau seandainya dalam peperangan ini saya dan prajurit saya kalah, maka silahkan perahu ini kau dayung dan kemana kau pergi sesuai dengan kemauanmu. Tapi kalau seandainya dalam peperangan ini Allah memberikan kemenangan, baliklah kamu ke negeri kami. Luar biasa. Sambil beliau mengambil kulit kijang, sambil ditulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa Isa ibnu Maryam Abdullah wa Rasuluh. Ditulis dan dilipat serta dimasukkan ke dalam dada beliau yang ditutup dengan selimut perang. Jadi kalau orang perang di sana itu nggak seperti sekarang di meja pencet tombol, pencet tombol, bes begitu, bukan. Tapi pakai baju besi peperangan. Di dalamnya sudah tertulis kalimat tadi. Ya, maka ketika terjadi pada saat itu pertempuran yang sangat sengit, tiba-tiba beliau mengeluarkan kalimat itu, ya, mereka langsung tunduk dan sebagian besar mereka itu mengimani apa yang diimani oleh Raja Najasyi. Tapi pada saat itu belum bersahadat, cuman meyakini bahwa Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah, sama seperti Isa pada saat itu. Nah, tidak lama kemudian qadarullah Rasulullah mengutus 6 sahabatnya untuk menyampaikan 6 surat kepada raja-raja tetangga. Termasuk nanti ada yang utusan siapa itu, yang kupingnya dipotong terus ditempelin suratnya untuk kembali kepada Rasulullah. Nah, yang diutus oleh Rasulullah untuk mengirim surat kepada Raja Najasyi tadi itu namanya Amru bin siapa itu, yang ujungnya Ad-Damiri itu, ya, masih ingat nggak? Lupa ya. Masih ingat nggak sih? Yang Amru bin siapa itu ujungnya Ad-Damiri, ya. Nah, itulah beliau yang mengirimkan surat bahwa saya kehadiran ke sini untuk menyampaikan kepada engkau wahai sang raja bahwa kami atas nama utusan dari Rasulullah mengajak agar engkau menerima ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dengan qadarullah beliau itu akhirnya
bersahadat di hadapan rakyatnya. Ya, yang walhasil tidak lama kemudian perjalanan panjangnya, ya karena di situ sudah mulai berdakwah dan mempertahankan dinnya, akhirnya beliau wafat tapi Rasulullah tidak sempat hadir. Maka Rasulullah mengajak sahabatnya untuk melakukan sholat gaib. Inilah salah satu raja kafir yang merindukan Rasulullah. Nah, kita ini kafir bukan? Bukan, seharusnya kita rindu terhadap khilafah, rindu kapan ada khilafah. Malu sama orang kafir. Raja hidupnya enak, tapi rela hidup menderita bersama Rasulullah demi sebuah kebenaran.